Oke, dengar suara saya, Rio? Dengar, Pak. Oke ya, selamat malam. Kita lanjut ke chapter 3. Sebelum mulai chapter 3, kemarin saya ada tugas. Siapa yang mau present duluan? Yang mau presentasi tugas kemarin? Siapa duluan? Yang chapter 2 ya. Silakan. Siapa duluan? Willy, Ronald, Rio? Halo Pak, dengar suara Ya. Ronald. Ronald ini masih bingung mau judulnya, topiknya ini tentang apa, tapi Ronald kayak ngasih clue gitu Pak, jadi kayak minta bantu Bapak buat cari judulnya gitu. Kalau Ronald kepengennya gitu kayak efek akibat masalah masalah penggunaan TikTok gitu Pak. Kayak TikTok ini kalau misalnya kan sekarang banyak nih yang TikTok nih kayak tempatnya share-share video yang kayak ngumbar-ngumbar aurat. Jadi kayak Ronald mau buat efek negatif penggunaan TikTok yang berlebihan gitu, Pak. Ronald kemarin chapter 1-2 nggak join ya? Satu Ronald nggak join, kan kemarin Ronald ada chat sama Bapak di tim, internet IndiHome-nya lagi bermasalah. Yang kedua Ronald join.
Yang Yoi. dalam kelas itu cuma 5 orang kita kemarin, Pak. Billy Fernando ikut kelas ini. Will? Baru ini kayaknya, Pak. Baru. Soalnya di daftarnya nggak ada. Berarti Willy ikut ini ya, statistik ya? Iya. Oh ya, nanti lapor ke BAK ya, Will? Atau ke Prodi. Soalnya di absen saya nggak ada. Nanti yang 1-2 itu saya anggap hadir lah, gitu ya. Oke. Yang sudah ada duluan siapa? Saya pengen lihat judul aja yang kemarin yang kita discuss. Rio? Ayo. Sudah ada judulnya? Yang kemarin kan kita bahas tentang judul ya, bagaimana menentukan tema, menentukan topik, dan judul. Ya. Kayaknya saya salah kelas deh, Pak. Kemarin Iya, salah soalnya kelas. ya kayaknya sih, Pak. Ini statistik ya, Will? Ya, salah kayaknya, Pak. Saya nggak ngambil kayaknya SP-nya, Pak. Oh, salah berarti. Kemarin ke join berarti, Pak. Ke join ya? Iya. Oke. Sorry ya, Pak. Oke. Saya izin live, Pak ya. Oke, silakan. Oke, makasih, Pak. Iya. Oke, punya Rio coba yuk, jelasin yuk. Judulnya, topiknya, terus alasannya. Oke, Pak. Dengar, Pak. Topik yang saya gunakan dampak media sosial terhadap prestasi akademik pelajar. Terus judulnya pengaruh keberadaan media sosial yang mudah dijangkau terhadap kehidupan pelajar. Kemudian alasan saya pilih topik dan judul ini karena dalam zaman sekarang, dalam perkembangan teknologi ini, banyak pelajar sering bermain media sosial sehingga menyebabkan prestasi akademik di sekolah menjadi menurun. Oke. Berarti istilahnya itu lebih ke ini ya, kuantitatif ya untuk Iya, Pak. penelitiannya. Oke. Iya, Pak. Kalau Arif? Arif Rahman? Ya, Pak. Ya. Kemarin join nggak chapter 2? Belum, Pak. Belum. Oke ya. Nanti lihat di e-learning ya, karena chapter 2 dan selanjutnya itu nanti kan tugasnya ini sinkronisasi, ya saling relasi antara satu sama lain. Kalau Ronald yang tadi ya, untuk judulnya ya. Oke, jadi nanti tugas akhirnya itu target saya itu masing-masing Anda membuat satu jurnal atau paper, nanti judul, habis itu semuanya ya dari awal sampai akhir terus Anda tulitin. Oke. Jadi kalau yang biasanya kan statistik, kalau Pak Tony kan buat ini ya, simulasi untuk KP skripsi. Berhubung kita waktunya pendek, itu nggak kekejar. Jadi target saya sih luarannya itu nanti Anda buat satu jurnal ya. Nanti jurnal dan ditulitin. Nanti kalau bagus, nanti saya bantu untuk publikasi ya. Oke, berhubung masih ini banyak yang belum ya, jadi nanti kita bahas saja minggu depan lagi hari Kamis. Oke, untuk kelanjutannya. Jadi kita lanjut ke materi ya. Selanjutnya ke materi chapter 3. Ini. Oke, sudah nampak ya. Di materi chapter 3 ini kita membahas tentang model penelitian. Jadi materi dari chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan sampai nanti chapter terakhir itu saling berkesinambungan ataupun saling berkelanjutan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Tujuannya kenapa? Supaya nanti Anda bisa untuk mempersiapkan.
dalam semester pendek statistik untuk riset atau statistik penelitian ini, target saya itu Anda membuat satu jurnal, terus diturnitin itu minimal 15% ya untuk turnitinya. Oke. Jadi Anda benar-benar buat, Anda benar-benar kerjain. Anda nggak selesai buat jurnal, terus dicek plagiatnya, nggak selesai, berarti nilainya saya kosongin ya. Karena target saya itu Anda membuat jurnal. Oke. Mungkin kalau sama Pak Tony, itu kan Anda membuat KP ataupun skripsi ya. Jadi karena semester pendek ini waktunya pendek ya, jadi saya nggak bisa terlalu tinggi targetnya. Oke. Oke, selanjutnya. Jadi di apa sih tujuannya Anda belajar di chapter 3? Pertama itu Anda nanti bisa mengidentifikasi model dalam penelitian. Contohnya salah satunya itu nanti Anda mencari jurnal yang sesuai, yang cocok dengan penelitian Anda. Oke. Nyari jurnal itu gampang ya, yang penting Anda tahu hipotesisnya. Oke. Terus tahu apa sih yang intinya yang Anda akan kembangkan di dalam penelitian Anda. Terus kedua itu nanti Anda bisa menarik kesimpulan dan membentuk hipotesis dari model penelitian ya. Dari hipotesis itu dikumpulkan terus, oh ini modelnya. Yang kemarin kan Anda sudah bisa membuat tema. Terus kemarin Anda membuat judul. Oke, membuat topik dalam penelitiannya. Oke, berhubung masih ada beberapa yang belum, jadi Kamis ya, nanti kita lebih discuss lagi. Oke, yang sudah oke, Rio ya, nanti minggu depan aja kita hari Kamis kita bahas lagi. Biar sama-sama yang lainnya. Oke. Di penelitian itu kita ada 2 metode yang biasa dipakai. Itu ada disebut dengan penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif. Oke. Apa itu metode penelitian kuantitatif? Oke. Jadi di dalam metode kuantitatif itu bagaimana sih ini lebih ke pengembangan dari ilmu-ilmu sosial ya. Contohnya salah satunya kita seperti survei. Terus bagaimana kita untuk bereksperimen dalam laboratorium, bagaimana kita untuk contohnya metode formal ya, ataupun dalam ekonometri atau metode numerik seperti pemodelan. Oke. Di penelitian kuantitatif itu nanti Anda bagaimana sih untuk pendekatan yang digunakan. Oke. Di sini ini contohnya modelnya itu pendekatannya itu istilahnya dari awal perkembangannya sampai akhir. Oke. Ini model penelitian kuantitatif. Jadi di kuantitatif ini contohnya seperti ini. Lebih banyak dianalisa ya, atau istilahnya bagaimana sih penggunaan analisa ataupun penggunaan pengaruh atau contohnya seperti ini. Contoh penelitian kuantitatif itu seperti analisa penerapan sistem informasi akuntansi pada PT XYZ. Jadi lebih ke analisisnya. Oke, jadi kalau penelitian kita ya sebagai sistem informasi itu kebanyakan sih kualitatif ya ataupun buat aplikasi. Oke. Kuantitatif itu lebih kebanyakan ke analisanya atau contohnya pengaruh model pembelajaran. Hybrid learning berbantuan WA group untuk membantu hasil belajar siswa selama pandemi COVID. Oke, jadi lebih ke ini ya, ke pengalamatan itu untuk model pembelajaran kuantitatif. Oke. Contohnya lagi, pengaruh virtual learning dalam pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa. Ini salah satu contoh bagaimana untuk penggunaan penelitian kuantitatif di dalam sistem informasi. Pengaruh penggunaan S4A, contohnya Abstract for Arduino, terhadap perkembangan komposisional thinking skill siswa SMP dalam pembelajaran robotik. Ini contoh metode kuantitatif. Jadi metode-metode kuantitatif itu penerapannya itu kebanyakan di analisa ataupun
ini ya, lebih banyak seperti kayak penggunaan kuesioner, itu juga termasuk nanti kelompoknya penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kita bisa menggabung antara penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, tergantung dari apa sih yang akan kita hasilkan atau target apa yang akan kita buat dalam penelitiannya. Ini contoh sederhana. Selanjutnya ada juga disebut dengan penelitian kualitatif. Yang sebelumnya itu ada kuantitatif, selanjutnya kualitatif. Oke. Contoh penelitian kualitatif itu bagaimana? Di penelitian kualitatif itu lebih banyak pengembangan di ilmu sosial ya, untuk melajari contohnya untuk fenomena sosial ataupun budaya. Contoh penggunaan kualitatif itu contohnya penelitian tindakan ataupun research action, case study ataupun etnografi. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu nanti sumber data kualitatif itu antara lain seperti observasi, wawancara, kuesioner, dokumen, dan pengalaman peneliti. Ini istilahnya lebih ke pendekatan ini ya, ini lebih pendekatannya itu berbeda dari yang kuantitatif. Ini contoh sederhananya. Oke, ini gambarannya, oke, antara kuantitatif dan kualitatif. Terus bagaimana kalau implementasinya? Oke, untuk contoh sederhana penggunaan kualitatif itu analisa tingkat keselarasan penggunaan software pemrograman dan framework di PT IKA UNS dengan di dunia industri. Ini contoh sederhananya. Terus ada lagi evaluasi sistem manajemen konferensi, contohnya untuk Cibadi menggunakan model TAM ya, teknologi acceptance model, ataupun evaluasi pencapaian kemampuan computational thinking terhadap calon guru sekolah dasar pada pembelajaran STEM menggunakan robotika. Ini contoh-contoh untuk penggunaan kuantitatif maupun kualitatif. Dalam bidang sistem informasi, Pak, mana yang bagus antara kuantitatif dan kualitatif? Dua-duanya sangat bagus, dua-duanya bisa dipakai dalam penelitian sistem informasi. Jadi, tergantung dari penggunaannya, Anda mau pakai yang mana, bagaimana untuk pemodelan datanya, oke. Terus bagaimana sih untuk hasilnya, itu nanti tergantung dari kebutuhan yang Anda gunakan. Jadi, buat saya pribadi ya, di sistem informasi ini mau Anda buat kualitatif, mau buat penelitian kuantitatif itu tidak ada masalah. Itu sama-sama bagus ya dalam penelitiannya. Oke, ini sekilas untuk penelitiannya. Ada yang mau ditanyakan silakan tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, Rio? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Karena, ya, Ronald. Nggak ada, Pak. Kalau kuantitatif ini kayak kita ngambil dalam bentuk Google Form gitu ya Pak ya? Kayak, bukan Google Form, apa ya? Ngambil datanya kuesioner gitu ya Pak ya? Kuesionernya dalam web gitu ya Pak ya? Iya, lebih ke kuesioner ya, kayak penyebaran kuesioner gitu. Salah satu kan lebih untuk memudahkan penggunaannya. Kalau zaman saya dulu kan belum ada Google Form, internet kan masih lama ya. Jadi kami kalau dulu mau riset itu biasanya pakai kertas, datangin orangnya, minta isi, minta hasilnya, reviewnya. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, jadi lebih baik sih pakai ini aja, Google Form juga kalau seandainya kita mau buat model penelitian ya, seperti itu.
Karena kenapa? Itu kan lebih memudahkan. Nanti di Google Form pun kita untuk rekapnya pun gampang ya. Kita tidak perlu untuk olah data lagi. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Karena sama-sama gampang ya. Di dalam di cafe itu bisa kok kita pakai kuantitatif atau maupun pakai kualitatif ya. Sama-sama dia bagus untuk penelitiannya. Jadi ini tergantung dari sudut pandang kita. Kita mau pakai yang mana. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi presentasi saya. Nanti kita discuss ya. Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Oke. Jadi kita sudah tahu, penelitian kualitatif seperti ini, model kuantitatif seperti ini. Di dalam penelitian itu istilahnya kita ada disebut dengan hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian itu istilahnya sebagai jawaban ya, istilahnya jawaban sementara, istilahnya dugaan. Ini di hipotesis itu kan belum final. Oke. Jadi istilahnya kita untuk mensimulkan sementara, istilahnya belum sampai ke bab 5 ya, ataupun di saran dan kesimpulan. Oke. Terus tujuan hipotesis itu untuk apa sih? Oke. Di sini istilahnya untuk memudahkan si peneliti ya. Oke. Dalam untuk risetnya. Contohnya untuk penggunaan kuantitatif data ataupun dalam penggunaan kualitatif. Oke, ininya. Jadi hipotesis itu istilahnya kira-kira ini apakah pertanyaannya dan apakah nanti hasilnya jika seandainya hasilnya A atau hasilnya B. Oke, ini model hipotesis. Oke. Di hipotesis itu ini kita menggunakan ini ya, istilahnya penggunaan ada model-modelnya ataupun ada metodologinya. Terus bagaimana step-step penggunaan hipotesis di dalam penelitian? Oke. Step pertama ini hipotesis itu dinyatakan dalam kalimat pernyataan ya ataupun pertanyaan. Oke, atau bukan kalimat tanya ya, pernyataan. Sorry. Di statement tersebut sebagai pandangan peneliti berdasar hasil kajian teori yang digunakan. Ini untuk penggunaan kajiannya. Oke. Jadi istilahnya kalimat pernyataan ya, menyatakan itu, bukan pertanyaan. Oke. Kedua, ciri-ciri rumusan hipotesis itu peneliti harus konsisten. Oke, istilahnya isinya itu harus konsisten, tidak boleh nanti, datanya rubah lagi, modelnya rubah lagi. Saya mau pakai kualitatif, saya mau pakai kuantitatif. Oke, ini tidak boleh. Oke, jadi harus benar-benar. Kalau kita menggunakan kualitatif, is oke, kita pakai kualitatif. Oke, pakai kuantitatif, kita pakai kuantitatif. Oke, jadi di sini ini si peneliti ataupun risetnya ya, itu melakukan pendalaman teorinya yang digunakan di hipotesis. Contohnya kita menggunakan SDLC, Software Development Life Cycle. Kita mau menggunakan model A, model B, model C. Jadi tergantung dari pertama sekali yang akan kita rancang. Oke ya. Contoh penelitian yang sudah saya buat ya. Oke, kita sharing. Mana punya saya? Oke, kebanyakan data. Oke, ini jurnal. Sebentar, wait. Ini kalau nggak salah ya. Oke, ini ya. Ini jurnal saya contohnya Sistem Informasi Geografis Peta Penyebaran COVID-19 Kota Batam. Di sini peneliti ataupun saya itu salah satunya menggunakan metode penelitian ya untuk hipotesisnya itu model metode RAD, Rapid Application Development. Oke, jadi
dari awal itu saya harus konsisten, komitmen. Oh, saya mau pakai metode ini, model ini. Ini untuk model penelitian saya. Ada juga penelitian saya yang lain, itu mana ya? Sebentar. Jurnal. Waduh. Jurnal peta. Sebentar. Biar ini ya, untuk supaya Anda paham ataupun sebagai perbandingan. Dari sini enggak? Reopen. Bentar. Nah, ini contohnya ya. Kita buka. Nih. Di penelitian kedua saya, ini saya menggunakan modelnya itu adalah ini. MDLC, metode data life cycle management. Oke, ini contohnya. Jadi inilah pakem saya dalam penggunaan untuk hipotesisnya, nih ya. Jadi dari awal penelitian sampai dari metode ya, sampai terakhir ini saya konsisten menggunakan metode model penelitian data life cycle management. Yang satu lagi itu saya menggunakan metode RID atau Rapid Application Development. Ini merupakan gambaran untuk hipotesis saya. Oke, jadi peneliti kita harus konsisten dari awal sampai akhir. Ketiga, dalam penelitian eksperimen hipotesis itu istilahnya berisi pernyataan mengenai efektivitas perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel lain. Oke, contohnya Anda pakai A ke B, ini bagaimana sih penggunaan variabelnya? Dan hipotesis itu harus dapat diuji, menjelaskan tentang cara ataupun teknik penggunaan masing-masing variabel yang diteliti. Oke, ini untuk pengujiannya. Di pengujian penelitian itu yang mana? Yang di sini. Contohnya kan kita menggunakan metode RAD ya. Ini apa aja yang kita informin? Contohnya kita di peta. Oke. Di peta itu sistem informasi geografis itu kan bagaimana kita untuk kebutuhan pengembangannya. Kita membuat prototipe. Terus feedback-nya, pengumpulan, dan bagaimana kita untuk implementasinya. Ini contohnya. Oke. Kita uji ini untuk petanya. Terus ini petanya juga. Ini modelnya. Oke. Ini untuk contohnya kita untuk rujukannya. Ini untuk tempatnya, ini untuk petanya. Oke, jadi peneliti istilahnya dia menguji. Oh, dengan menggunakan Google Map itu kita konsisten kok untuk aplikasinya. Oke, untuk reviewnya untuk memudahkan penggunaan ataupun memudahkan dalam untuk risetnya. Ini contoh sederhananya. Ada satu lagi. Di sini saya menggunakan untuk feedback atau datanya. Contohnya salah satu apa sih yang diuji? Di sini kan menggunakan contohnya untuk screening mandiri ya, screening for COVID-19 detection. Di ujinya yang mana? Di sini pengujiannya itu saya di sini. Hasil dan ini untuk pernyataannya. Yang ini ya. Terus ini apa sih hasilnya? Oke, ini hasilnya. Oke. Jadi di sini ini nanti
di hipotesis itu kita ada untuk uji sampling yang kita buat. Oke. Terus di dalam hipotesis itu kita juga ada step by step untuk penyusunan ya. Bagaimana proses penyusunannya? Itu pertama kita istilahnya membaca dan menelaah ulang. Salah satunya itu kita mencari jurnal-jurnal. Jurnal itu kita harus sesuaikan dengan riset yang akan kita buat. Istilahnya variabel-variabel penelitian ataupun metode yang berhubungannya. Di hipotesis ini saya menggunakan untuk LAM atau MDLC. Jadi di jurnalnya itu saya yang berhubungan dengan MDLC ataupun LAM yang saya pakai. Oke. Terus peta itu. Jadi istilahnya penelitian yang mengandung istilahnya tentang penggunaan Google Map, peta ataupun sistem informasi geografis yang mendekati dengan apa sih yang akan kita teliti. Oke. Cara kedua untuk penggunaan hipotesis itu bagaimana kita untuk mereview ataupun dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem informasi geografis menggunakan Google Map. Itu kita review. Oh, ini yang cocok dengan punya saya. Jadi ini yang saya ambil. Oke, tujuannya kenapa? Nanti bisa dipakai di bab 2 di landasan teori. Ya, dalam penyusunan skripsi ataupun penggunaan jurnal, KP, PKM dan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Oke. Jadi di hipotesis ini kita banyak ngebaca, banyak mencari review. Apalagi sekarang ini istilahnya cara gampangnya kan jurnal sudah berserakan ya di mana-mana. Terus banyak juga jurnal yang free open ya yang dipublish, kita bisa download, kita bisa review, terus bisa dijadikan untuk feedback penelitian kita. Salah satunya nanti membantu di bab 2. Oke, ini contohnya. Karena beda dengan zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu itu kalau seandainya kita mau riset atau penelitian itu wajib ke pustaka. Kenapa? Zaman saya dulu tahun 2006 itu kan internet susah sekali. Terus jarang ada jurnal yang open. Oke. Jadi kebanyakan itu istilahnya model cetak untuk risetnya. Oke, ini cara-cara bagaimana kita untuk menyusun hipotesis ya secara umumnya, secara gampangnya. Terus di dalam penyusunan hipotesis itu kita bisa juga untuk rumusan. Rumusan ini biasanya ini dipakai di penggunaan statistik untuk penelitian. Oke. Contoh sederhananya bagaimana? Ini ya. Terdapat 2 macam hipotesis, yakni hipotesis nul, HO, dan hipotesis alternatif ataupun HA. Ini selalu yang ditulis dalam berpasangan. Oke, ini contohnya. Ini bagaimana kita penggunaan statistik. Kebetulan kalau penelitian saya itu jarang ini ya, jarang menggunakan statistik, jarang menggunakan hipotesis. Jadi lebih banyak ke riset application ataupun riset penggunaan implementasinya. Contohnya seperti ini. Jika satu ditolak, maka yang lain pasti diterima. Karena kita ada 2, ya, yang itu istilahnya untuk hasilnya. Contohnya, HO ditolak, pasti HA-nya diterima. Ataupun HA-nya ditolak, HO-nya diterima. HO itu istilahnya hipotesis nul, ataupun HA itu hipotesis untuk alternatif. Oke, ini dua-duanya yang dipakai. Terus bagaimana untuk penggunaannya? Contohnya seperti ini. Di dalam suatu penelitian untuk eksperimen yang berjudul pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan proporsional siswa.
Oke. Maka rumusan hipotesis statistik disusun sebagai berikut. HO tidak ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. HA ada pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan prososial siswa. Oke, contohnya seperti ini. Terus kedua, di dalam penelitian eksperimen yang berjudul efektivitas layanan BK terhadap peningkatan percaya diri siswa. Jadi pertama itu layanan BK tidak efektif dan HA-nya itu layanan BK efektif dalam peningkatan percaya diri. Ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penelitian di penggunaan statistik. Pasti ada model HO dan untuk model HA-nya. Ini contohnya ya. Terus bagaimana kalau penggunaan implementasinya statistik? Nanti untuk ke depan, next kita bahas bagaimana implementasi penggunaan hipotesis di statistik. Terus bagaimana sih penggunaan statistiknya itu pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan yang sekarang itu saya lebih ke model penelitian. Terus bagaimana untuk risetnya, pengambilan jurnalnya. Oke. Di penelitian itu juga ada beberapa masalah. Oke. Nggak semua penelitian mulus. Oke. Bahkan ada beberapa yang penelitian mahasiswa itu harusnya 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, harusnya Anda 3,5 tahun jadi 4 tahun. Oke. Kenapa itu? Karena ada beberapa kendala-kendala di dalam Anda meriset. Oke. Kendala pertama sekali itu malas. Pasti akan Anda ketinggal 1 semester. Kalau udah penyakit itu ya udah gitu ya. Oke. Terus apa aja sih masalah penelitian? Oke. Di penelitian itu ada masalah yang akan kita teliti. Jadi di dalam penelitian itu jangan kita membuat masalah. Oke. Ataupun kita dibuat-buat. Oke, jadi masalah di dalam penelitian itu istilahnya masalah yang memang itu ada. Oke, yang akan kita buat untuk risetnya. Oke. Terus di dalam penelitian itu nanti kan kita wajib itu melakukan ini ya, beberapa sih model-modelnya, pengelamatannya, kegiatannya. Oke. Terus di penelitian itu ada karakteristik untuk penelitian, salah satunya itu untuk pernyataan penelitian. Oke. Pertama sekali, pernyataan penelitian itu harus visible. Jadi memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Caranya itu berdasarkan aspek waktunya, tenaga, uang, itu salah satu yang harus Anda hitung atau harus Anda pahami juga. Oke. Jangan sampai nanti rupanya penelitiannya waktunya panjang, nggak cukup Anda riset atau untuk teliti 1 bulan, 2 bulan, Anda berikan sampai 7 bulan. Oke. Tenaga ya, jadi penelitian itu rupanya Anda harus membagikan kuesioner satu-satu. Ya. Oke. Itu harus Anda ukur juga. Oke. Terus harus juga ada istilahnya pernyataan harus jelas apa sih yang akan Anda teliti di dalam penelitiannya itu. Oke. Penelitian Anda tidak boleh ini ya, saya mau nyari yang ini gitu, harus Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda. Oke. Terus kebanyakan kan contohnya Anda fokusnya di DKV, desain komunikasi visual. Jangan Anda melenceng penelitiannya ngambil ke ini ya, programmer ataupun sistem informasi. Karena itu istilahnya tidak sesuai dengan jalur track Anda. Ini salah satunya tips bagaimana sih supaya Anda tamat, biar istilahnya cepat selesai di dalam penelitiannya. Oke. Selanjutnya studi kepustakaan ya. Ini salah satu yang penting juga di dalam penelitian. Karena
penelitian itu Anda tidak boleh ngarang, tidak boleh asal-asalan. Oke. Jadi istilahnya harus ada landasannya, harus ada rujukannya. Oke. Salah satunya itu bisa lewat buku ataupun lewat jurnal dan lain-lain ya. Kalau sekarang kan syaratnya jurnal pun harus ada ininya ya, jurnal legal. Tidak boleh jurnal yang tidak ada ininya apa, ISSN-nya ya, itu tidak boleh. Harus ada itu. Oke. Itu untuk studi kepustakaan. Di dalam penyusunan ataupun penggunaan studi pustaka, itu pertama itu Anda harus tentukan atau kajian masalah. Di kajian masalah itu apa sih? Nanti istilahnya kayak rumusan, definisi, analisis masalah. Oke. Semua ini Anda bisa cari ya di jurnal, di buku, di majalah ataupun lainnya. Terus setelah Anda ketemu kajian, ada juga prosedur penelitian. Di prosedur itu apa? Bagaimana metodenya? Anda pakai metode apa? Bagaimana modelnya? Bagaimana sih untuk teknik Anda pengumpulan data untuk pengolahan data? Ini salah satunya. Contohnya metodenya pakai metode SDLC, Software Development Life Cycle. Desainnya Anda pakai flowchart, Anda pakai UML, pakai DFD, ERD, dan lainnya. Terus teknik pengumpulan datanya, ataupun Anda pakai mengolah data. Contohnya untuk pengumpulan data, karena pandemik, Anda bisa menggunakan untuk Google Form. Pengolahan data, berhubung Anda nggak bisa buat aplikasi, Anda bisa menggunakan SPSS, pengolahan statistik, RStudio, dan lainnya sesuai dengan kemampuan Anda untuk mengolah data. Itu salah satunya. Bagaimana kita untuk studi kepustakaannya. Terus selanjutnya Anda tentukan. Di sini istilahnya peraturan ataupun kebijakan yang berlaku. Model-modelnya apa saja. Oke. Ini kebijakan yang akan Anda gunakan. Terus selanjutnya itu hasil-hasil penelitian terdahulu yang termasuk dalam studi kepustakaan. Itu nanti Anda bisa review, oke, dimasukkan ke dalam landasan teori ya, misalnya di bab 2. Contohnya Anda bisa menggunakan buku teks, majalah, jurnal, istilahnya ini sebagai literatur. Terus kita juga bisa menggunakan laporan hasil penelitian, dokumen-dokumen seperti referensi umum. Ini semuanya itu Anda gunakan di dalam studi kepustakaan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Masalah Ya. jurnal kan jurnal ini kan kita nyari jurnal yang lain Pak. Terutama kita pembahasan tapi metode yang mau dipakai di jurnal 1 ini nggak sesuai sama yang kita inginkan. Jadi kita nyari jurnal tapi beda topik pembahasan, tapi beda topik pembahasan, cuman kita mau ngambil metodenya aja gitu, nggak apa-apa ya Pak? Sorry, nggak dengar, putus Ronald. Iya Pak, jurnal. Ya, oke. Jurnal utama itu kan fokusnya ke pembahasan utama jurnal yang kita buat nanti kan Pak. Ya. Tapi metodenya nggak sesuai yang kita pengen pakai gitu Pak. Boleh kita pakai jurnal lain nggak gitu Pak? Oh, nggak masalah sih harusnya. Masalah, Pak. Tapi komposisinya beda sama yang kita buat gitu. Nggak masalah. Istilahnya kalau di jurnal ini kan ya tidak harus 100% mirip ya untuk judul sama metodenya. Oke.
Yang penting istilahnya intinya itu yang akan kita ambil. Oke. Karena kalau di jurnal kan kita kan istilahnya baca jurnalnya ya dari awal sampai akhir, terus rangkumannya, oh jurnalnya ini buatnya seperti ini. Salah satunya kenapa nanti Anda bisa untuk di Google Scholar ya sebagai rujukan. Contohnya seperti ini. Oke. Google Cendekia. Oke, ini Google Scholar saya. Oke. Di sini salah satunya kan nanti penelitian kan kita jadiin citation-nya untuk H-index-nya. Ini ada 13 orang yang menyadur dengan jurnal penelitian saya seperti ini. Oke ya. 13-nya ini kan judulnya kan hampir-hampir mirip ya. Contohnya kayak fuzzy, algoritma. Ini kan saya ngambilnya fuzzy, tapi ini dia yang nyadur dengan punya saya. Ini tidak ada hubungannya dengan fuzzy. Ini contohnya. Studi kasus ini kan yang mirip-mirip. Oke, fuzzy, face kan. Ini kayak keperawatan lain-lainnya. Oke, jadi di dalam penyaduran jurnal ini kita tidak harus sama persis. Yang penting kita harus tahu arahnya. Oke. Bahkan ada yang untuk ini ya, hubungan evaluasi asuhan perawatan dengan keselamatan pasien. Ini tidak ada berhubungan dengan sistem informasi, tapi dia referensinya ngambil dari jurnal saya. Oke, ini yang nyadur jurnal saya. Oke, karena kan sekarang kan ada Google ya, kita gampang bisa ngecek. Oh, ini yang ngambil jurnal saya. Oke, ini terus ini ada ini, kita bisa cek konferensi. Oke. Ini contohnya. Oke. Jadi di dalam penyaduran penelitian, contohnya kita sistem informasi. Kayak penelitian saya yang ini ya. Ini saya kebanyakan nyadurnya itu lebih seperti ini ya. Utamanya saya lebih ke COVID. Sementara ini tidak ada hubungan dengan sistem informasi. Kayak penyadurannya ya. Contohnya seperti coronavirus disease, terus penyakit virus corona 2019 ya, GIS, terus aplikasi deteksi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan jurnal yang saya buat. Oke, untuk dari judulnya ya, tapi dia intinya itu sesuai dengan apa sih yang saya buat, yang saya sadur untuk penelitiannya. Oke, ini contoh-contoh sederhana ya, bagaimana kita untuk meliteratur jurnal. Jadi kalau jurnal itu tidak harus sama persis dengan apa yang utama yang akan kita buat. Boleh kok menyimpang-nyimpang ataupun saya mau ngambil tentang COVID-nya. Oke, saya mau ngambil tentang analisisnya. Oke. Ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Oke ya, atau seperti ini juga. Ini untuk pustakanya ya. Saya lebih banyak COVID ya, karena kenapa seperti itu? Karena di penelitian saya itu lebih banyak membahas tentang COVID yang 2 penelitian saya sekarang. Oke, ini tentang COVID. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau diskusikan? Karena di metodologi penelitian itu kita lebih banyak discuss ya, istilahnya ada feedback-nya. Nggak harus dari saya semua harus nyelangin panjang lebar. Kalau teoritis kan nanti bisa Anda baca ya, kalau kebanyakan sih kita buat feedback. Ayo silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, Pak Saiful. Ya. Ya ini Stephen Pak, tadi maaf ya. saya telat. Oke, nggak apa-apa.
Ada yang mau tanyakan, Steven? Oh, saya baru masuk jadi masih kurang ngerti juga, nggak apa-apa, Pak. Nanti saya ngikutin lewat e-learning aja, nggak apa-apa. Ya, nanti saya ada rekaman ya, nanti bisa kok dibaca-baca rekamannya. Oke. Ada tugas ke depan, Pak? Ada. Tugasnya yang kita kan lanjut ke ini ya. Chapter 2. Hari yang tugas sekarang itu kan seperti Ronald, Arif, Sultan kan belum siap ya. Jadi tugasnya nanti kita bahas bareng juga hari Kamis. Yang title judul ya? Ya, hari Kamis nanti buat PowerPoint. Buat PowerPoint ya. Jadi nanti istilahnya buat seperti topiknya. Presentation. Ya, judul, nanti ada presentasi satu, terus alasan. Terus Anda tambahkan pertama itu adalah untuk dari kita kan sudah ketemu judulnya kan contohnya punyanya Rio ya. Pengaruh keberadaan media sosial yang mudah dijangkau terhadap kehidupan pelajar. Jadi nanti Rio ini cari apa sih kira-kira jurnalnya yang sesuai dengan topik, judul ataupun alasannya kenapa kok membuat seperti ini. Berarti cari contoh jurnal juga, Pak ya? Ya, untuk referensinya. Okay. Oh, referensinya berarti. Oke, ya, siap, Pak. Jadi jurnalnya referensinya, oke. Tujuannya kenapa nanti selanjutnya kan kita akan membuat satu target ya Steven kemarin. Satu orang satu jurnal nanti ditunitin minimal berapa persen? 10% ya. Ya, maksimalnya 10% ya. Nggak boleh lebih dari 10%. Oke. Nanti tunitin satu-satu. Oke. Terus untuk besoknya lagi kita bahas bagaimana kita untuk membuat abstraknya. Ya. Anda belum bisa membuat abstrak, harus baca-baca referensi dulu. Salah satunya kenapa referensi yang kita baca itu dari buku jadi jurnal. Ya, jurnal itu nanti, sudah dapat gambaran ya. Sudah punya judul, sudah punya tema, terus punya alasan, punya jurnal. Selanjutnya nanti Anda membuat abstrak. Ya, untuk next-nya lagi. Terus bagaimana penggunaan statistik ya untuk penggunaan hipotesis untuk HO ditolak ataupun diterima. Itu nanti kita bahas next-nya. Oke. Jadi di chapter 3 ini saya sudah submit di ini ya. Tugasnya juga. Tugasnya itu di sini gampang saja. Anda cari jurnal yang sesuai dan berhubungan dengan topik penelitian Anda. Jurnalnya minimal 5 ya. Minimal 5. Biar Anda baca-baca. Minimal 5. Oke. Nanti saya akan tanya. Jurnalnya itu membahas tentang apa? Jurnal A, jurnal B, contohnya ya. Jurnal A. Ini membahas tentang DKV. Nah, nanti kasih aja keterangan ya, supaya nanti kalau di pertanyaan atau diskus Anda sudah paham. Oh, nggak perlu baca lagi. Ya. Jadi Anda pahami minimal 5 jurnal. Tujuannya kok banyak ya Pak? Iya. Karena Anda bisa membuat jurnal, contohnya seperti ini, Anda harus baca jurnal juga. Ini. Contohnya, saya membaca ini, maka jadilah ini. Ya. Ini nggak bisa langsung saya buat serta-merta ya, karena ini saya gabungkan dari beberapa jurnal, dari riset, terus dari buat aplikasinya. Oke. Nggak harus buat aplikasi, Anda bisa pakai aja yang gampang ya. Untuk seperti kuantitatif ya, ataupun yang kualitatif yang mengarah ya penggunaan pakai aja Google Form ya untuk cobanya juga. Oke. Terus nanti penelitian Anda untuk datanya di pengolahannya itu Anda tidak boleh asal sembarangan.
Jadi harus diolah. Contohnya kalau Anda nyebarin kuesioner itu harus real kuesioner ya. Supaya kenapa? Jadi supaya Anda tahu, oh seperti ini Anda membuat penelitian. Karena untuk SP ini targetnya sih gampang ya. Anda buat satu jurnal kok, nggak susah ya. Paling 8 ataupun 9 lembar ya, seperti ini. Anda tidak usah buat aplikasi, Anda bisa menggunakan untuk penggunaan penelitian untuk kuantitatif ataupun kualitatif ya. Pakai aja nanti kita pengolah datanya itu kita bisa pakai RStudio ataupun pakai untuk statistika. SPSS juga bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ronald, Steven. Ada yang nanya? Beras kok. Berarti kita tugasnya topik sama judul yang belum ditentukan Pak, sama jurnal ya Pak ya? Ya. Jurnalnya satu aja dulu kita ya Pak ya? 5 lah. Nah, enggak, buat tugasnya. Oh, langsung 5 berarti Pak? Berarti kita harus Enggak, jabarin. kita untuk nyari jurnalnya ya, nyari jurnalnya 5 minimal. Tapi nanti hasil akhirnya satu jurnal ya. Oh iya, siap. Satu jurnal. Cuma nanti kan sebelum kita membuat penelitian, membuat jurnal kan kita harus baca-baca jurnal dulu, Ronald. Salah satunya itu supaya Anda paham ya. Oke. Contohnya seperti ini, punyanya Rio, ini kan dia tidak cukup satu jurnal ya untuk referensinya. Oke. Saya sarankan sih minimal 5 ya. Contohnya kita jurnalnya nanti ada jurnal yang membahas tentang sosial media. Oke. Terus ada juga yang membahas tentang akademik ya, terus prestasi akademik ataupun kalau bisa ada yang berhubungan dekat-dekat dengan pengaruh keberadaan media sosial yang mudah dijangkau terhadap kehidupan pelajar. Oke. Pelajarnya ini nanti yang pelajarkan banyak. Mau ngambil data sampelnya SD kah, SMP kah, SMA kah? Kan termasuk belajar juga ya. Kalau mahasiswa kan enggak. Oke, ini salah satu kenapa. Ini kan jadi kalau seperti ini, nah kita bahas sedikit ya. Harusnya besok sisa komennya. Oke. Kalau seperti ini kan topiknya otomatis dia akan melebar, ya kan? Seperti punyanya Rio. Topiknya itu bisa ke pelajar itu kan bisa ke SD, SMP, SMA ataupun ketiga-tiganya ataupun 2. Ya contohnya seperti ini. Jadi di dalam topik ini kalau bisa ini kita batasin hanya untuk siswa SD saja ya. Terus di Batam saja. Ini salah satunya. Oke. Tujuannya kenapa? Nanti waktu kita buat kuesioner olahan data ataupun kita membuat sampling itu biar tidak menyebar kemana-mana. Oke, jadi kita batasin skopnya ya, biar tidak melebar kemana-mana. Jadi nanti kuesionernya contohnya lebih ke pelajarnya ke SD saja. Oke, jadi nanti orang tua yang isi. Wilayahnya ke Batam saja. Batam nanti untuk sampling populasinya ada di Batam Center, ada di Tiban, macam-macam. Oke. Jadi di dalam penelitian ini sebisa mungkin kita batasi skopnya. Karena ini harusnya besok ya discuss punyanya Rio ini saya kasih bocoran dulu. Oke. Tujuannya kenapa? Kok dibatasin Pak? Iya, supaya penelitian Anda itu tidak melebar kemana-mana, tidak besar. Kalau penelitiannya besar, otomatis nanti akan targetnya itu lebih banyak ya, dan Anda lebih lama selesai. Oke, kalau bisa kan kita buat penelitian kan kita batasin skopnya ya, sebisa mungkin di press ya kita press
biar penelitian kita, topik kita itu lebih fokus, lebih cepat selesai. Ini salah satu tipsnya. Nanti besok ya kita bahas lagi. Ini salah satunya. Jadi nanti seperti Sultan, Ronald, Arif, Stephen, Rio, itu di dalam topik itu kita batasin. Ya, oke. Istilahnya kenapa? Supaya datanya itu tidak melebar kemana-mana. Contohnya seperti ini punya saya. Di penelitian saya ini, kenapa kok kasih kota Batam, Pak? Iya, supaya tidak melebar. Kalau saya ngambil topiknya ke penyebaran COVID-19 di Indonesia, wah, se-Indonesia saya buat petanya. Ngambil ke provinsi, seprovinsi saya buat petanya. Makanya saya batasi skopnya kota Batam saja deh. Tujuannya kenapa? Lebih simpel. Jadi saya buat petanya pun lebih gampang, ataupun biarpun istilahnya kita ngambil di Google Map ya, lebih gampang. Oh, Batam saja. Di Batam nanti kita turunkan per kecamatan. Oke. Istilahnya kenapa? Lebih gampang lagi. Ini contohnya. Kalau saya ngambil sebaran seluruh Indonesia, ini kan untuk tambahan saja. Otomatis saya harus membahas banyak satu-satu kan, ribet jelimet, nggak selesai penelitian saya. Oke, ini contohnya. Jadi skopnya saya batasin, dan saya hanya batasin COVID-nya saja, pasien COVID. Ini tujuannya kenapa? Saya press penelitiannya itu supaya cepat selesai, biar gampang. Ini nanti ya, bagaimana sih tips supaya penelitian kita ini cepat selesai. Oke, jelas? Gampang ya? Gampang, Steven? Rio, paham? Paham, Pak. Ya, oke. Jadi untuk next-nya ini direvisi. Ini boleh sih bagus penelitian Rio, tapi supaya tidak melebar kemana-mana, lu supaya lebih cepat, lebih akurat, itu ini ya kita batasin untuk penelitiannya. Oke. Saya absen dulu ya. Mana? Ronald hadir. Arif hadir, Sultan hadir, Stephen hadir, Rio Nando hadir ya. Ovian, Azhar, Maulana, Daniel ini nggak ada ya? Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Clear? Silakan. Arif. Ada yang mau tanyakan? Sudah jelas kah? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan boleh ya. Oke, karena belajar riset ini kita akan mencari win-win solution. Ya, biar Anda paham, jelas, bisa membuat jurnal, membuat lainnya biar cepat. Oke? Oke, kalau sudah jelas semua, minggu depan Anda siapkan PowerPoint, terus siapkan jurnal, nanti upload di e-learning, upload di sini ya. Upload di sini. Oke. Anda presentasi. Kalau tidak presentasi, berarti saya anggap Anda tidak hadir walaupun Anda join. Ya, walaupun Anda join Microsoft Teams. Tujuannya kenapa? Kok, wah, Pak Saiful maksain, iya, supaya Anda buat. Ya, supaya Anda bisa, supaya Anda baca-baca. Oh, rupanya nanti ini seperti ini. Oke. Karena hasil luaran mata kuliah statistik ini adalah Anda membuat satu jurnal, turnitinya maksimal plagiatnya 10%. Ya, itu target saya. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Sudah jelas?
Jelas Pak. Oke ya, kalau tidak pertanyaan, saya tutup kelasnya. Sampai ketemu hari Kamis. Siapkan presentasi dan selamat malam. Selamat malam Pak. Makasih Pak.